Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, izin memperkenalkan diri. Nama saya Andika Juang Prabamuti Aji dengan NIM D4223059 dan mata kuliah Elektronika Daya. Di sini saya akan menjelaskan tentang perbedaan komponen antara dioda, SCR, dan MOSFET. Untuk komponen dioda sendiri, Untuk komponen dioda sendiri merupakan komponen semikonduktor yang hanya memungkinkan arus listrik mengalir dalam satu arah dari anoda ke katoda, yang biasanya digunakan untuk penyearah arus dan memproteksi tegangan balik dan sinyal deteksi. Untuk struktur dan prinsip kerjanya, dioda memiliki struktur sederhana yang memiliki kerjanya yaitu didasarkan pada persimpangan PN. Sedangkan untuk karakteristiknya yaitu adalah memiliki karakteristik arus tegangan yang khas. Idealnya, dioda hanya memiliki dan mengalirkan arus dalam satu arah. Untuk pengaplikasiannya yaitu dioda sering digunakan sebagai penyarah dalam rangkaian AC ke DC. Contohnya pada batu cas HP, batu charger laptop, dan sebagainya. Untuk yang kedua yaitu SCR atau Silicon Control Rectifier yang biasa disebut sebagai saklar terkendali. SCR sendiri merupakan komponen semikonduktor yang berbasis tristor yang bekerja sebagai saklar elektronik, yaitu SCR memiliki 3 terminal anoda, katoda, dan gate. SCR sendiri hanya bisa mengantarkan arus setelah mendapatkan sinyal pemicu di gate dan akan tetap menyala hingga arus utama diputus. SCR sendiri banyak digunakan dalam kontrol daya, dalam AC atau DC, seperti lampu dimmer dan pengendali motor. SCR sendiri memiliki prinsip kerja yaitu adalah saklar yang dikendalikan dan memiliki gate untuk mengontrol konduksi. Untuk karakteristiknya sendiri yaitu tegangan breakover, arus penahan, dan arus pemicu penting untuk menentukan kapan SCR aktif. Untuk pengaplikasinya sendiri yaitu SCR biasanya digunakan dalam pengendali daya AC, dimmer lampu, seperti contoh BT151 dan dalam tegangan 800 volt 7,5 ampere yang digunakan untuk mengatur kecepatan motor. Yang ketiga yaitu MOSFET. MOSFET sendiri adalah sebuah transistor yang dikendalikan oleh tegangan pada terminal gate dan memiliki impedansi input yang sangat tinggi. Untuk MOSFET sendiri memiliki 3 terminal yaitu gate, drain, dan source yang pada umumnya digunakan dalam switching daya tinggi, amplifier, dan sirkuit digital yang karena memiliki efisiensi dan kecepatan switching yang sangat tinggi. Alasan MOSFET digunakan untuk switching cepat karena MOSFET memiliki kecepatan switching yang tinggi serta dapat mengurangi rugi-rugi daya. MOSFET sendiri banyak digunakan pada konverter DC to DC dan inverter, sering digunakan pada amplifier juga. Dan ini adalah contohnya. Lalu selanjutnya saya akan menjelaskan tentang untuk pembeliannya. Untuk pembelian komponen bisa dibeli pada toko Bastol yang terletak pada sebelah pertigaan Kartosuro. Di sini di tempatnya. Ini terletak pada Tugu Kartosuro yaitu sebelah kiri jalan pada sebelum pertigaan Kartosuro. Untuk toko ini sendiri bisa dikatakan cukup lengkap dan menyediakan berbagai macam komponen elektronika. Yang kedua yaitu WOW. WOW sendiri terletak di sebelah Solo Paragon Mall, agak lurus sedikit dan kanan jalan. Untuk WOW sendiri juga bisa dikatakan cukup lengkap karena di sini juga menyediakan berbagai komponen elektronika. Tapi di sini jika ramai akan menunggu sangat lama. Tetapi di sini cukup memuaskan untuk
lanjutkan. Di sini saya akan melanjutkan yaitu perbedaan antara rangkaian AC ke DC, DC ke DC, DC ke AC, dan AC ke AC. Untuk rangkaian AC ke DC yaitu menggunakan dioda sebagai penyarah untuk mengubah arus bolak-balik atau AC menjadi arus searah. Arus AC ke DC dapat menggunakan penyarah setengah gelombang, satu dioda, atau penyarah gelombang penuh yang bisa disebut sebagai jembatan dioda. Untuk rangkaian AC ke DC bisa dikatakan sebagai rectifier atau penyarah yang biasanya ditambahkan kapasitor sebagai filter untuk meratakan tegangan DC. Seperti ini, yaitu penyarah untuk mengubah AC menjadi DC, setengah gelombang, dan gelombang penuh, dan jembatan. Yang kedua yaitu filter untuk mengurangi riak pada tegangan DC dan menggunakan kapasitor dan induktor. Untuk contohnya sendiri yaitu pada satu daya atau charger, entah itu charger laptop, charger HP, dan sebagainya. Itu mengubah tegangan AC ke DC yang tegangan listrik menjadi dikecilkan menjadi 12 volt, 5 volt, dan 3,3 volt DC. Yang kedua yaitu rangkaian DC ke DC, yaitu menggunakan konverter DC ke DC seperti buck converter, boost converter, atau buck boost. Untuk buck converter sendiri yaitu dikatakan sebagai menurunkan tegangan, boost sendiri untuk menaikkan tegangan, dan buck boost untuk menurunkan tegangan atau menaikkan tegangan DC yang memiliki prinsip switching dan penyimpanan energi, induktor, dan kapasitor. Untuk pengaplikasiannya yaitu pengaturan tegangan pada baterai. Untuk rangkaian DC ke DC adalah konverter, yaitu mengandalkan induktor, kapasitor, dan saklar elektronik seperti MOSFET untuk mengatur tegangan keluaran yang stabil sesuai kebutuhan. Yang selanjutnya yaitu rangkaian DC ke AC. Rangkaian DC ke AC bisa dikatakan sebagai inverter, yaitu mengubah tegangan DC menjadi AC menggunakan osilator yang menghasilkan gelombang AC, lalu diperkuat oleh transistor atau MOSFET. Itu bisa menghasilkan gelombang sinus murni, gelombang modified sine wave, atau gelombang kotak, tergantung desain inverternya sendiri. Untuk rangkaian DC ke AC atau inverter biasa digunakan dalam sistem tenaga surya, UPS, dan perangkat elektronika lainnya. Untuk selanjutnya yaitu rangkaian AC ke AC atau transformer dan konverter AC ke AC. Rangkaian AC ke AC sendiri biasa menggunakan trafo untuk menaikkan atau menurunkan tegangan AC tanpa mengubah frekuensi. Untuk mengubah frekuensi atau tegangan variabel digunakan konverter AC to AC seperti cyclo-converter atau matrix converter yang biasa digunakan dalam sistem tenaga listrik, kontrol kecepatan motor AC, dan aplikasi industri lainnya. Karena setiap konversi memiliki fungsi khusus yang tergantung pada kebutuhan daya dalam sistem elektronika dan kelistrikan. Untuk kesimpulannya yaitu elektronika daya bisa digunakan dalam skala industri, digunakan dalam transportasi, energi terbarukan, dan peralatan rumah tangga. Sekian dari saya. Jika ada salah kata maupun perbuatan saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.